Di bulan Ramadan, keberadaan masjid menjadi kian kentara di hati banyak umat muslim. Betapa tidak jika sebelumnya masjid hanya dikunjungi di saat-saat tertentu saja, seperti saat sholat Jumat di bulan Ramadan, hampir sepanjang hari masjid tidak pernah sepi dengan orang-orang yang ingin bertadarus, zikir, ziarah, ataupun sekedar menunaikan sholat wajib. Jika Anda adalah orang yang suka bersafari Ramadan dengan mengunjungi berbagai masjid, Anda harus mengunjungi masjid yang satu ini. Namanya Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Kini kerap disebut dengan Masjid Perahu lantaran ada sebuah bangunan perahu terdampar di halaman masjid. Bangunan perahu yang ada di halaman masjid nyatanya menjadi daya tarik tersendiri dari masjid yang terletak di Jalan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Konon masjid tersebut dibangun lantaran pemrakarsanya ada nilai filosofi yang terkandung di dalamnya, yaitu cerita Nabi Nuh yang dahulu membangun perahu raksasa untuk menyelamatkan umat manusia. Perahu yang berfungsi sebagai tempat wudhu rupanya bukan satu-satunya alasan mengapa orang ingin beribadah di masjid tersebut. Masjid yang dihiasi dengan batu-batuan alam tersebut, konon aura husuk sangat dirasakan oleh jemaah yang sedang beribadah. Lantas, seunik apakah Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman tersebut? Pemirsa, inilah fakta unik. Kota Jakarta yang hiruk-pikuk, ada sebuah kesejukan dan keunikan yang terdapat dalam Masjid Al-Munada Darussalam Baitur Rahman yang terletak di tengah kota. Sebuah perahu berdiri di depan masjid tersebut. Bagaimana kisah masjid yang juga disebut sebagai Masjid Perahu tersebut? Pemirsa, inilah fakta unik. Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman adalah nama yang sebenarnya, namun banyak orang justru menyebut masjid ini dengan nama Masjid Perahu. Mengapa demikian? Karena ada sebuah perahu yang berdiri kokoh di halaman tersebut. Letak masjid tersebut sebenarnya jauh dari laut dan perahu yang dibuat juga bukan dari bahan-bahan perahu seperti biasa. Perahu itu dibuat dari bahan-bahan bangunan permanen yang di dalamnya terdiri dari beberapa ruangan. Masjid yang terletak di Jalan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan itu memang terbilang unik dan menyita perhatian banyak orang yang kebetulan melintas di daerah yang kini telah dikelilingi oleh apartemen tersebut. Masjid ini dibangun atas prakarsa dua bersaudara, Kiai Haji Abdul Rahman Mansyur dan Kiai Haji Mahmud Yunus. Bersama dengan warga sekitar, masjid ini berhasil dibangun secara bertahap. Bangunan perahu bukanlah satu-satunya tempat yang menjadi pusat perhatian para pengunjung masjid. Masuk ke dalam masjid akan ditemui keunikan-keunikan lain yang memang tidak terdapat di masjid manapun. Seperti apakah keunikan interior masjid yang dibangun sejak tahun 1963 ini? Ya, ini ruang utamanya, tadi teras. Ini di dalam ini ada 4 tiang. Ya, 4 tiang utama, ini 2 jati asli gelondongan. Yang itu buatan dari papan dibuat bulat. Ini persembahan dari Pak Kiai Haji Syaifuddin Zuhri saat itu jadi Menteri Agama. Ini dua tiang ini. Ini ukirannya dengan kaligrafi Asma Allah. Yang ini Asma Rasul. Asma Allah itu nama-nama Tuhan. Asma Rasul nama-nama Nabi Muhammad.
Ini ada mihrab, tempat imam, ini mimbar. Mihrab, ini tempat imam, itu buat khutbah. Mimbar, ini di bawah ini ada ditanam batu buat sujud. Ya kita pengen sujud di atas batu langsung gitu. Kalau ke gunung kan jauh. Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran. 30 tahun dibuatnya ini. 30 tahun. Dari 75 baru selesai 2005. Pembuatnya sendiri siapa, Pak? Haji Amir Hamzah Zaman. Ya koleksi untuk kesini, kenang-kenangan untuk anak cucu ke depan. Ini batu-batu juga termasuk koleksi. Ini dari Jawa Barat, kalau nggak salah dari daerah Sukabumi. Rata-rata hampir dari sana. Ya, ya dipamerkan aja nih kekayaan alam Indonesia. Meskipun terletak di tengah kota, namun lingkungan sekitar masjid terlihat nyaman dan bersih. Dahulu di tempat ini, silaturahmi masyarakat sangat terbina sehingga Masjid Perahu ini dapat terbangun sempurna. Kini lokasi Masjid Perahu sudah dikelilingi oleh apartemen-apartemen mewah menjulang tinggi. Meski begitu, nyatanya tidak mengurangi esensi kehusukan para jemaah masjid tersebut untuk beribadah. Lantas, seperti apa sejarah pendirian Masjid Perahu? Jadi mulanya ini musola kecil, kemudian masyarakat sini memang butuh tempat ibadah yang lebih besar dalam bentuk masjid. Akhirnya dibentuk satu panitia masyarakat sini. Kalau kakak saya sebagai penggeraknya, motivator, pemrakarsa dan arsitekturnya lah yang ngarang ininya ya, bentuknya dan sebagainya. Tapi semua dikerjakan bersama masyarakat. Pembangunannya tahun 1963 mulai dibangun, bersamaan dengan itu juga bangun tempat wudhu yang berbentuk kapal itu. Setiap sisi Masjid Perahu ternyata mengandung makna tersendiri. Meski gaya bangunannya tidak berkiblat ke negara atau daerah manapun, pendirinya menginginkan ada unsur budaya Betawi tertanam di Masjid Perahu. Benarkah perahu yang terdapat di depan masjid adalah tempat yang paling istimewa dari seluruh bangunan masjid? Pemirsa, inilah fakta unik. Perahu yang tertambat di halaman masjid memang sangat menarik perhatian banyak orang. Selain unik lantaran ada sebuah masjid, fungsi perahu tersebut nampaknya juga tidak biasa. Benarkah perahu yang kental dengan unsur budaya Betawi tersebut dipakai sebagai tempat bersemedi? Ini hanya sebagai lambang itu aja, simbol aja. Kalau dulu Nabi Nuh buat perahu untuk menyelamatkan umatnya, ya kita juga hanya lambang aja ini. Untuk tempat wudhu, kamar mandi. Ya awalnya untuk selama itu menulis Al-Quran, yang dipakai yang menulis, di situ semua alat-alatnya segala macam. Udah selesai, dikosongin ya untuk ruang, paling kalau istirahat itu imam, khotib gitu.
Bangunan perahu yang berada di halaman masjid nampak terpisah dengan bangunan masjid itu sendiri. Perahu yang dibuat dari batu bata tersebut konon diumpamakan sebagai perlambang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, perahunya sendiri terinspirasi dengan perahu yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Lantas, benarkah perahu tersebut punya makna lain selain replika dari sebuah kapal? Nggak ada maksud apa-apa ya, hanya sekedar mengingatkan kalau cerita Nabi Nuh dengan perahunya menyelamatkan umat, ya kita ini kan untuk tempat wudhu, tempat mandi, untuk bersih-bersih kan. Ya maksudnya kan untuk mensejahterakan umat juga, termasuk dalam rangkaian ibadah sholatnya itu sendiri. Meski perahu yang ada di Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman terbuat dari batu bata dan semen, namun bangunan tersebut nampak seperti perahu sungguhan dan sangat menarik perhatian. Lantas, bagaimanakah keunikan masjid perahu di mata para pengunjungnya? Saya pertama kali itu dulu ya, kok ada perahunya ya? Ya kan? Ternyata di dalam perahu itu, oh ada tempat untuk mandi ya. Ternyata ada cerita mungkin kayak Nabi Nuh atau apa ya, nah itu ya. Ternyata ketika saya nggak tahu itu masjid ini mungkin ada ceritanya atau apa ya, tetapi ini unik sekali, nggak ada dimanapun ya yang saya melihat masjid itu ada perahu, ada cerita, mungkin sebagian dari Nabi Nuh itu sendiri saya juga nggak ngerti. Yang jelas ada apa namanya unik lah gitu ya. Waktu saya belum tahu masjid ini, saya pernah buka-buka internet ya, ada masjid perahu. Terus saya berpikir di mana ya masjid perahu? Sekarang kita udah ada di Masjid Perahu. Kita udah bisa lihat di sini. Memang ternyata kita bisa lihat ya keunikannya. Bentuknya tuh benar-benar perahu. Tuh benar-benar perahu, dan lebih uniknya lagi ini berada di tengah-tengah kota. Bentukan perahu di depan masjid saja yang menjadikan Masjid Al-Munada Darussalam unik dan istimewa. Lantas seperti apakah keunikan lain dari masjid perahu tersebut? Pemirsa, inilah Fakta Unik. Keunikan Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman yang terdapat sebuah perahu sebagai tempat wudhu menjadikan tempat tersebut terkenal dan banyak dikunjungi orang, baik yang sekedar ingin melihat wujud bangunan perahunya maupun yang ingin beribadah di masjid tersebut. Karena selain bangunan perahu, interior Masjid Al-Munada juga menyimpan keunikan tersendiri yang mengundang decak kagum banyak orang. Benarkah demikian? Kaligrafinya juga keren nih, ini kreatif banget kalau menurut aku. Mereka bisa bikin kaligrafi kayak gini, jadi sepanjang perjalanan kita ke arah sana kita bisa melihat tulisan-tulisan asma-asma Allah juga di sini. Masjid ini terus terang yang paling unik ya, saya dekorasi di dalam itu ya. Saya nggak pernah ngelihat masjid yang dalamnya ukiran semuanya, dan jarang sekali tulisan Allah itu ditata di dalam jati dan ditulis keliling ya kan. Yang saya lihat di Jakarta mungkin baru kali ini yang ada ditata gitu ya, dan itu
menurut saya menarik. Dan semuanya tuh serba ukiran jati dan ini perpaduan alam semuanya. Kayu alam, kemudian di situ ada marmer itu alam, ya kan lantainya ya, lantai marmer. Jadi kelihatannya kok semuanya kembali ke alam ya, itu menjadikan alam itu hidup. Mungkin itu yang membuat unik dari masjid itu sendiri. Dan ketika masuk ke dalam masjid ini ada sesuatu yang berbeda yang membuat kita kayaknya nyaman untuk ibadah. Saya baru pernah lihat ada Al-Quran besar ya di ruangan sebelah dalam sana. Kadang lihat-lihat itu aja. Uniknya di situ, kan di masjid-masjid lain saya nggak lihat. Kegiatan di masjid yang banyak dikunjungi orang yang penasaran tersebut ternyata tidak pernah sepi. Di bulan Ramadan ini selayaknya masjid besar lainnya, Masjid Perahu juga kerap mengadakan buka puasa bersama, sholat tarawih dan tadarusan. Di luar bulan Ramadan, masjid ini punya jadwal kegiatan tetap setiap harinya. Yang menarik adalah pengurus masjid membatasi kegiatan berceramah. Benarkah ada alasan khusus yang membuat kegiatan berceramah dibatasi di Masjid Perahu? Kita nggak terlalu banyak ya, nggak seperti tempat lain. Kita ya sholat tarawih, jamaah biasa itu, berbuka puasa bersama, tadarus itu aja, nggak ada yang lain. Kita nggak ada ceramah-ceramah sih. Kita di sini lebih banyak kalau di luar bulan puasa itu kegiatannya majelis dzikir, hanya berzikir, baca Al-Quran, ceramah paling kalau ibu-ibu pengajian, ibu-ibu. Di model kita lain sih, tidak banyak ceramah kadang karena nggak terkontrol suka ngawur kan, jelekan sana jelekan sini gitu kan, jelekin pejabat lah. Nah di sini memang kita ambil itu ya jangan diusahakan lah jangan sampai menjelekan seseorang, apapun orangnya itu, apa non muslim atau apalagi orang muslimnya sendiri, jangan saling menjelek-jelekan. Ini kita jaga itu aja. Kita kegiatannya rutin kan setiap malam Jumat ada pengajian yasinan gitu kan, udah biasa. Malam Rebo dzikir, malam Sabtu juga majlis dzikir. Bagi pengunjungnya, selain mendapatkan pengalaman berwisata, kebanyakan orang mengaku mendapatkan pengalaman yang berbeda saat menjalankan ibadah di Masjid Perahu. Benarkah demikian? Masjid ini pertama tenang, sehingga kalau saya sholat, doa, atau zikir tuh lebih kusuk kayaknya. Kalau masuk masjid ini kayaknya aman gitu, enak, nyaman. Sebuah masjid akan menjadi istimewa bila dipenuhi dengan umatnya yang sedang khusyuk beribadah serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun keunikan bangunannya juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi umat untuk berbondong-bondong memenuhi masjid untuk menunaikan ibadah sekaligus berwisata religi. Mainkan nadamu, bakar semangat, galakkan egomu, sebarkan cintamu, hidupkan lebih indah, nyalakan senyummu, bersihkan hatimu, kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta, sebagai cahaya